Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami'i wani minal anbiya'i wal mursalin wa awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama ila amilin wa ila jami'i malaikatil muqarrabin summa ila Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullah ta'ala summa ila Syekh Mutasyaffat Abdul Ghafur Al-Balaghi wa sayyidatihi wa alihi wa dzurriyyatihi summa ila jami'i abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa jami'i ustadina wa asatidina ustadina wa jami'i masyayikhina wa jami'i man lahu haqqun alaina wa kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi Syekh Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sunanulan anapun utawi piro-piro sunai puasa. Ya, ini udah masuk ke dalam pembahasan sunahnya berpuasa. Karena di fasal awal diterangkan bahwa ini menerangkan tentang wajibnya puasa, sunahnya puasa, wa sunanidh dhahirah wal lawazimi bi ifsadihi, dan sesuatu yang wajib disebabkan rusaknya berpuasa. Ini yang dibahas pada pertemuan kali ini, yakni adalah sunahnya puasa. Wa amma sunanu lan anapun utawi pira-pira sunai puasa iku fasitun ana mangkono 6. Iku fasitun mangkono 6 suci iku takhirus sahuri, ngakhirake sahur, wa takjilul fitri lan age-age buka, bitamri kelawan kurma garing, awil ma'i utawa banyu qabla sholati ing dalem sadurunge salat apa? Salat maghrib. Watarku siwakilan ninggal siwaan ba'da zawali ing dalem sakwise lingsire srengenge. Wal judulan lumo fi syahri Ramadhana ing dalem ulan Ramadan, lima krono barang sabako kang dingini apa ma min fado ilihi saking piro-piro fadilai jud utawa fadilai lumo fi zakati ing dalem zakat, wa mudarasatul qur'ani lan deres al-Qur'an, wal i'tikafu lan i'tikaf fil masjidi ing dalem masjid, la siyaman apa maneh fil asril akhiri ing dalem 10 dina kang akhir. Sunah-sunah puasa yang diterangkan di dalam kitab Asrul Shaum, yang pertama yakni takhirus sahuri, kita mengakhirkan sahur, mepet imsak itu kita sahur. Wa ta'jilul fitri bitamri awil ma'i qabla shalah, dan juga menyegerakan berbuka puasa dengan kurma. Kalau tidak ada kurma maka menggunakan awil ma'i, menggunakan air. Sebelum sholat maghrib kita berbuka dulu dengan kurma atau dengan air, lalu kita sholat. Kalau kita justru langsung apa aja yang ada di hadapan kita langsung makan lalu sholat maghrib. Kalau yang sunahnya seperti ini, takjilul fitri bitamri awil ma'i qabla sholat, ya dengan kurma atau dengan air lalu kita sholat, lalu kita kalau makan lagi ya makan lagi. Watarku siwaki, dan meninggalkan menggunakan siwak ba'da zawali ing dalem lingsire srengenge. Kalau sudah siang ya bagaimana kita tidak lagi menggunakan siwak, meskipun sebenarnya siwakan itu baik, siwakan itu hal yang sunnah, tetapi di dalam kondisi kita berpuasa maka yang sunnah itu adalah tarkus siwak ba'da zawali, kita meninggalkan siwakan. Wal judu fi syahri Ramadan lima sabaqo min fadhailihi fi zakati, dan juga bagaimana kita itu menjadi orang yang gemar bersedekah di saat bulan Ramadan, banyak sedekahnya di saat bulan Ramadan. Wa mudarasatul Qur'ani, dan kita orang yang gemar
membaca Al-Quran, deres Al-Quran, tadarusan. Makanya tadarusan di saat puasa itu disunahkan. Wal i'tikafu, membaca Al-Quran di saat puasa, banyak membaca Al-Quran di saat berpuasa itu adalah hal yang sunnah. Wal i'tikafu fil masjidi la siyaman fil asril akhir, dan juga i'tikaf di dalam masjid apalagi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini adalah hal yang sunnah. Fahuwa, mongko utawi i'tikaf iku adatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pengadatane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau i'tikaf di dalam masjid 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu adalah kebiasaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kang ono sinten Kanjeng Nabi iku idadah wala rikalane manjing opo al asru 10 al awakhiru kang akhir dari bulan Ramadan, tawa mongko nglimpet sinten Kanjeng Nabi al firasya ing lemek, wasyadda lan naleni sinten Kanjeng Nabi al mizaro ing nyamping utawa ing sarung, wada aba lan nemeni sinten Kanjeng Nabi, waat aba lan perintah nemen-nemeni sinten Kanjeng Nabi ahlahu ing ahline Kanjeng Nabi. Kana idza dakhala al asru al awakhiru tawa al firash wasyaddal mizar wada aba waat aba ahlah, di saat masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan Nabi Muhammad, yaitu tawa al firash, mensedikitkan, ini kalau kita terjemahkan mensedikitkan tidurnya, wasyaddal mizar, dan juga bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, wada'aba wa'at aba ahlah, dan juga bersungguh-sungguh itu bukan hanya diri Nabi Muhammad tapi juga memerintahkan kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Ai Adamu, tegese ngelanggengno sinten Kanjeng Nabi, ngelanggengno sinten Kanjeng Nabi ing ahlahu, atau ai Adamu ngelanggengno sinten Kanjeng Nabi lan ahlahu al annasba ing kangelan fil ibadati ing dalem ibadah. Yang dimaksud di sini itu adalah wada aba waat aba ahlah, yaitu banyak atau berlama-lama dalam melakukan ibadah, banyak melakukan ibadah di dalam masjid, berlama-lama melakukan ibadah di dalam masjid. Itfiha, krana iku ing dalam asrul awakhir utawa 10 akhir di dalam bulan Ramadan, Lailatul Qadri utawi wengi ne Qadar. Lailatul Qadri utawi wengine Lailatul Qadar. Wengi Qadar atau Lailatul Qadri utawi Lailatul Qadar. Wa aulabu utawi kang luweh kaprah. Wa aulabu utawi kang luweh kaprah iku anaha sak temene Lailatul Qadar iku fi autarin ing dalem pira-pira ganjile ganjile 10 terakhir dari bulan Ramadan. Wa asbahu lan kang nyerupani wa asbahul autari utawi kang nyerupani wengine ganjil iku lailatu ihda wengine selikur, wa salasin lan 23, wa khamsin lan selawe, wa sab'in lan 17. Wa tatabu'u utawi nuli-nuli fi hadal i'tikafi ing dalem ikilah i'tikaf iku aula luwih utama. Nah, di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka bagaimana kita itu adamu an-nasba fil ibadah, kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, itfiha lailatul qadar, karena di malam
10 terakhir dari bulan Ramadan itu ada salah satunya dari 10 malam itu ada Lailatul Qadar. Wa aglabu annaha fi autarin, dan banyak umumnya Lailatul Qadar itu datang atau ada di waktu ganjil. Wa asbahul autar Lailatul ihda wa salasin wa khamsin wa sab'in, di malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bisa di tanggal 21-nya, bisa di tanggal 23-nya, bisa di tanggal 25-nya, bisa di tanggal 27-nya. Wa tatabu'u fi hadal i'tikaf aula, dan kita dimulai dari malam 21 sampai 30 kita i'tikaf terus di dalam masjid. Hadal i'tikaf aula, itu lebih diutamakan. I'tikaf terus mulai dari malam 21 sampai akhir Ramadan. Diniati terus banyak-banyak melakukan kegiatan di dalam masjid, kegiatan yang positif, ibadah, membaca Al-Quran. Wah, itu sangat berlipat-lipat ganda insyaallah masalah pahalanya. Fa in nadaro, mengko lamun nadar sapa man iktikafan ing iktikaf mutatabian hale nuli-nuli au nawahu utawa niat sapa man hu ing iktikaf ing kotoa, mongko pegot apa tatabu nuli-nuline man bil huruji, sebab metu min ghairi daruratin, saking tanpa darurat. Ketika seseorang itu sudah nazar bahwa dia akan iktikaf terus-terusan, au nawahu ing kotoa, dia iktikaf, nazar iktikaf secara terus-terusan atau niat terus-terusan melakukan iktikaf, maka iktikafnya itu gugur atau nuli-nulinya secara terus-terusnya tadi. Dia nazar iktikaf secara terus-terusnya tadi akan menjadi batal bil huruji min ghairi darurah, sebab dia keluar dari masjid tanpa adanya keperluan yang darurat. Kamalau kharaja kaya oleh metu sapa man li iyadatin krana niliki wong loro, au syahadatin utawa dadi saksi, au janazatin utawa nekani jenazah, au ziyaratin utawa ziarah, au tajdidi taharatin utawa ngenyari sesuci. Sama halnya ketika kita iktikaf. Kita udah iktikaf, niat iktikaf 10 hari saya akan iktikaf di dalam masjid. Nazar misal 10 hari saya akan iktikaf di dalam masjid. Lalu orang itu keluar karena ghairi darurah, tanpa adanya kepentingan yang darurat, seperti kita mengunjungi teman kita yang sedang sakit, atau kita berkunjung ke kuburan, ke makam, au tajdidi taharatin, atau kita memperbarui sesuci kita, memperbarui wudu, gak ada apa-apa kita tiba-tiba keluar dari masjid, memperbarui wudu, di rumah kita wudu lagi. Nah, hal ini maka bisa ingkotoat tatabuhu bil huruj, memutus bahasa nuli-nuli, bahasa terus-menerus iktikaf tadi. Wa in kharaja, lan lamun metu sapa man liqadoil hajati krana nekani hajat, lam yang poti mongko ora pegot apa iktikaf. Kalau orang tadi keluar dari masjid sedangkan dia adalah orang yang iktikaf, tapi keluarnya atas dasar adanya hajat yang dia harus penuhi, maka lam yang koti, maka tidaklah putus iktikafnya. Walahu lan iku kedune man ayatawaddoa, utawi yen to wudu sapa man fil baiti ing dalem bait, walayam bagi lan ora sayubjo opo ayak ruja yen to netepi sapa man ala syugulin ing atase penggawean akhara kang weneh. Misal orang tadi liqadoil hajat, orang yang kita kok saya kebelet misal,
ingin buang air kecil, ingin buang air besar, lalu dia pergi ke rumahnya. Dia pergi ke rumahnya, lalu dia wudhu di rumahnya. Maka hal ini tidaklah membatalkan bahasa iktikaf mutatabian yang terus menerus, tidak membatalkan nazarnya tadi. Walayam bagi ayak ruja ala syagolin akhor, dan alangkah baiknya jika dia setelah melakukan qada'il hajat, setelah hajatnya selesai terpenuhi, dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya, langsung pergi ke masjid lagi untuk melaksanakan iktikafnya. Karena ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku la yakhruju ora metu sinten Kanjeng Nabi illa li hajatil insani angin krana kebutuhane manungsa. Walayas alulan ora takon sinten Kanjeng Nabi anil maridi saking wong kang loro illa maron angin wong kang liwat. Kalau kita sudah iktikaf di dalam masjid, ya udah kita fokuskan ke dalam iktikaf, kita berada di dalam masjid. Wayang koti ulan pegot opo atatabu nuli-nuli bil jima'i kelawan jima. Walayang koti ulan ora pegot opo atatabu bitakbili kelawan ngambung. Wala baksalan ora ono masalah iku maujud fil masjidi ing dalam masjid bitibi kelawan nganggo wewangian wa akdin nikahi lan akad nikah. Kalau kita sedang iktikaf di dalam masjid, maka tidaklah masalah kalau kita memakai minyak wangi wa akdi nikahi dan akad nikah di dalam masjid, wabil akli lan kelawan mangan wan naumi lan turu wa ghuslil yadi lan basuh tangan fitosti ing dalem wastafel. Ini kalau diartikan baskom fitosti ing dalem baskom atau ing dalem wastafel. Hal-hal ini menggunakan minyak wangi, akad nikah, makan, tidur, membasuh tangan di wastafel di dalam area masjid, maka tidaklah apa-apa, enggak ada masalah dengan hal itu. Fakulu dzalika mongko utawi saben mengkono akal wan naum iku kot yahtaju terkadang butuh sapa man ilaihi maring dzalik fit tatabu'i ing dalem nuli-nuli. Dan karena kalau makan, tidur itu juga kita butuhkan. Saat kita iktikaf di dalam masjid, kita berdiam diri di dalam masjid, kita juga membutuhkan makan, kita membutuhkan tidur. Maka ya enggak apa-apa, enggak masalah. Walayang koti ulan ora pegot opo atatabu nuli-nuli bi huruji di badanihi sebab metune sebagiane badane man. Misal kita kaki kanan kita berada di dalam masjid atau di lantai masjid, tangan atau kaki kiri kita berada di luar masjid, maka hal ini tidaklah membuat iktikaf kita terputus, karena masih ada sebagian dari diri kita yang berada di dalam masjid. Lanjut, karena ana sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yutni marakake sinten Kanjeng Nabi roksahu ing sirahe Kanjeng Nabi faturat jiluhu mongko nyisir rambute Kanjeng Nabi sinten Aisyah radhiyallahu anha wahia hale utawi Aisyah iku fil hujrati ing dalem jero omah. Nah, sama seperti Kanjeng Nabi yang mana mendekatkan kepalanya Kanjeng Nabi kepada Aisyah, padahal Aisyah itu berada di dalam kamarnya. Berarti posisi badannya Kanjeng Nabi berada di dalam masjid, lalu kepalanya Kanjeng Nabi dicondongkan ke arahnya Aisyah. Maka hal ini juga tidak membatalkan iktikafnya yang tatabu, yang terus-menerus tadi. Tidaklah apa-apa. Wa mahma kharaja lan ing dalem semangsane metu sapa al mu'takifu wong kang iktikaf li qodoi hajatihi krana nekani hajate mu'takif fa ida ada
mongko ari kalane bali sapa muktakif yang bagi mongko sayubjo opo ayas taknifa yen to ngawiti sapa muktakif aniyata ing niat illa idza kana angin ari kalane ana sapa muktakif iku kotnawa temen niat sapa muktakif awalan ing dalem awali asrota ayamin ing dalem 10 dina masalan kelawan umpamane wal afdalu utawi kang luwih utama ma'adzalika sertane mengkono niat iku ajtadidu ngenyari niat. Dan ketika seorang yang iktikaf di dalam masjid wa mahma kharaja al mu'takifu liqada'i hajatihi, ketika orang yang iktikaf di dalam masjid lalu dia keluar untuk memenuhi hajatnya, faida ada yang bagi ayastaknifa an-niyat. Ketika dia masuk lagi ke dalam masjid, maka sebaiknya orang itu untuk melakukan niat kembali. Illa idza kana qatnawa awalan asyrota ayamin masalan, kecuali orang yang sudah berniat saya akan niat iktikaf 10 hari. Di awalnya sudah mengatakan saya akan niat 10 hari saya akan iktikaf di dalam masjid. Misalnya seperti itu. Maka tapi wal afdalu ma'adzalika at-tajdidu, dan yang lebih baik, yang lebih utama yaitu adalah ketika kita orang yang iktikaf di dalam masjid, lalu kita kok keluar dari masjid, kita masuk lagi ke masjid itu, maka yang lebih utama adalah at-tajdidu, memperbarui niat kita untuk melakukan iktikaf. Al-faslu tsani wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada salah saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya dan mohon koreksinya semisal ada yang salah. Saya terima masukan-masukannya, yang pembenarannya bagaimana, monggo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.